Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di Zona Cemilan. Di video kali ini aku mau share resep jualanku kari pap porsi banyak. Ini cocok banget untuk ide jualan, untuk isian snack box atau untuk sajian bareng keluarga. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara buatnya, terus bahannya apa aja, yuk langsung aja ke cara membuat. Pertama, siapkan baskom, masukkan 900 gram tepung terigu. Di sini aku pakai protein sedang segitiga biru. Selanjutnya tambahkan 45 gram gula halus. Jangan lupa diayak supaya tidak ada yang bergerindil. Tambahkan 1,5 sendok teh garam. Aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya buat cekungan di bagian tengah. Tambahkan dengan 240 ml minyak goreng. Tambahkan 350 ml air es. Ini wajib pakai air es ya, jangan diganti dengan air biasa. Selanjutnya ini diaduk dan diuleni hingga kalis. Nah, bila dirasa airnya kurang, teman-teman bisa tambahkan sedikit demi sedikit menggunakan sendok ya, sampai adonannya kalis seperti ini. Ini sudah cukup. Selanjutnya ini mau aku bungkus. Siapkan plastik wrap, lalu bungkus adonannya hingga rapat. Nah, kalau teman-teman gak ada plastik wrap, ini bisa menggunakan wadah. Yang penting adonan ini tertutup ya, supaya tidak kering. Jadi nanti saat didiamkan itu adonannya tetap basah. Nah, ini disisihkan dulu. Kita lanjut bikin adonan yang kedua. Masukkan 390 gram tepung terigu. Ini diayak dulu. Tambahkan dengan 240 gram margarin putih. Kalau nggak ada margarin putih bisa digunakan margarin kuning atau yang biasa dijual di warung ya teman-teman. Jadi sesuaikan dengan bahan yang ada aja. Ini diuleni sampai kalis. Nah, setelah kalis ini langsung aja dibungkus menggunakan plastik wrap seperti ini. Nah, ini udah selesai, disisihkan dulu. Nah, untuk adonan ini didiamkan selama 1 jam di suhu ruang, tidak perlu masuk ke dalam kulkas ya. Sambil nunggu di sini kita bikin untuk isiannya dulu. Siapkan wok pan, masukkan secukupnya minyak. Selanjutnya tambahkan 3 siung bawang putih yang sudah dicincang halus. Masukkan 1,5 buah bawang bombay yang telah dipotong dadu kayak gini. Masak hingga harum dan layu. Selanjutnya tambahkan 2 saset bumbu racik kare. Untuk mereknya bebas, pakai merek apa aja, yang penting bumbu kare. Aduk-aduk, masak hingga bumbunya harum. Setelah bumbu harum, di sini langsung aja masukkan untuk kentang dan wortel yang sudah dicuci bersih ya. Untuk wortel di sini aku pakai setengah kilo, kentangnya pakai 1 kilo. Jadi totalnya 1,5 kilo. Tambahkan dengan 400 ml air atau kira-kira sampai terendam bagian kentang dan wortelnya ya. Masak hingga air menyusut. Tambahkan juga 1 saset kaldu ayam. Tambahkan 2 sendok teh garam, ini disesuaikan dengan selera. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Masak kembali hingga airnya menyusut. Jangan lupa tambahkan 1 saset lada bubuk. Aduk-aduk kembali. Ini masak hingga airnya benar-benar gak ada ya teman-teman. Setelah airnya habis atau tuntas, ini langsung aja dimatikan apinya dan didiamkan hingga uap panasnya berkurang.
Kita kembali ke adonan kulit. Nah, ini adonan kulit yang A sudah lentur seperti ini ya. Ini siap untuk dibagi-bagi. Untuk adonan ini aku bagi masing-masing itu 50 gram. Selanjutnya ini dibulatkan. Untuk bagian bawahnya jangan lupa dicubit-cubit seperti ini ya. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Untuk satu adonan ini jadi 29 piece. Dan ada sisa sedikit seperti ini. Lanjut ke adonan B. Nah, untuk adonan B ini dibagi untuk hasilnya itu lebih kecil-kecil ya. Masing-masing 20 gram tiap adonan, lalu dibulatkan. Nah, hasilnya 29 lagi. Dan ini untuk adonan masih ada sisa, jadi aku tambahkan. Jadi total masing-masing itu 22 gram. Setelah selesai, selanjutnya ini tutup, langsung didiamkan selama 15 menit. Nah, kita kembali ke isiannya. Tambahkan dengan 7 butir telur rebus yang sudah dipotong dadu seperti ini. Aduk-aduk sampai tersebar ya telurnya. Jadi jangan terlalu kuat untuk mengaduknya supaya telurnya ini tidak hancur ya. Jadi cukup sampai tersebar saja. Nah, untuk adonan kulit ini udah siap. Kita ambil adonan yang A, lalu balik posisinya seperti ini, lalu ditekan lembut dan digilas untuk bagian sisinya saja ya. Bagian tengahnya cukup digilas sedikit aja. Selanjutnya letakkan adonan B di tengah-tengah lalu tutup. Teman-teman bisa perhatikan di videonya ya. Selanjutnya ini dicubit-cubit sampai adonan benar-benar tertutup rapat. Jadi usahakan untuk adonan B ini jangan sampai keluar. Kalau sampai keluar itu nanti bisa ambiar ya teman-teman. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Teman-teman bisa perhatikan videonya. Setelah selesai, selanjutnya ini balik adonannya. Jadi yang tadi dicubit-cubit itu diletakkan di atas. Selanjutnya ini digilas memanjang seperti ini. Kira-kira panjangnya 15 cm. Hati-hati jangan terlalu panjang karena nanti hasilnya akan terlalu tipis ya. Selanjutnya ini digulung secara horizontal seperti ini, agak miring kayak gini. Gulung sampai ke bawah. Selanjutnya posisikan berdiri seperti ini, lalu digilas. Nah, untuk menggilas yang kedua ini kira-kira panjangnya 30 cm, jadi lebih panjang dari yang gilasan pertama tadi ya. Selanjutnya ini digulung dari bawah ke atas. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi cukup sampai di sini aja ya. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Kuncinya yang penting untuk menggilasnya itu jangan terlalu tipis ya teman-teman, supaya nanti hasil kari papnya itu tidak hancur saat digoreng. Karena kalau terlalu tipis kan rawan banget hancur ya. Nah, ini dia udah selesai aku bikin jadi 29 gulung kayak gini. Nah, ini siap untuk dipotong. Nah, untuk adonan ini aku bagi menjadi dua. Kalau teman-teman pengen kari papnya lebih kecil ukurannya bisa dibagi 3 ya. Tapi di sini aku bagi 2 aja karena untuk harga jualnya aku sesuaikan dengan ukurannya. Nah, untuk hasilnya kayak gini. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini dia hasilnya jadi sebanyak ini ya. Ini siap untuk diberi isian. Kita ambil adonannya. Nah, untuk yang terlihat jelas seperti ini diletakkan di bagian bawah, lalu agak ditekan dan digilas.
Nah ini untuk menggilasnya ini jangan terlalu tipis supaya nanti saat digoreng itu nggak bocor. Selanjutnya diberi isian. Nah untuk isian aku pakai 1,5 sendok makan. Jangan lupa untuk telurnya ya diberikan lebih banyak. Lalu ditutup seperti ini, jadi membentuk segitiga. Untuk pertemuannya ini benar-benar ditekan ya supaya nanti saat digoreng itu tidak membuka. Lalu dipilin manual seperti ini. Nah ini udah selesai, hasilnya kayak gini. Lakukan hingga selesai. Ini dia hasilnya. Untuk satu resep ini jadi 58 piece, ukurannya ini sedang ya. Ini siap untuk digoreng. Nah, karena di sini mau aku frozen, jadi di sini aku goreng setengah matang dulu. Untuk menggoreng ini jangan terlalu sering dibolak-balik ya, jadi cukup 1 kali balik saja. Selanjutnya ini ditiriskan, jadi cukup hanya 2 menit saja ya teman-teman. Nah mohon maaf ini kalau banyak suara rame teman-teman, karena di depan lagi banyak anak-anak. Nah ini dia udah selesai semua, ini siap untuk di frozen, tapi tunggu dulu hingga benar-benar dingin. Nah untuk awal memang terlihat seperti ini, seperti mengandung minyak ya, tapi ini nanti lama-lama juga bakal putih ya teman-teman. Nah setelah dingin seperti ini, selanjutnya mau aku simpan di dalam box. Untuk box jangan lupa dialasi dengan kertas minyak ya, lalu tata hingga rapat. Nah ini dia, langsung aja aku simpan di showcase. Untuk disimpan di showcase ini bisa tahan hingga 7 hari, tapi kalau di freezer jauh lebih lama ya teman. Hati-hati bisa saling lengket, jadi mungkin perlu dibungkus satu persatu. Ini hasilnya setelah di frozen. Selanjutnya ini mau aku goreng. Untuk menggoreng gunakan minyak yang panas, api sedang ya. Dan tetap ingat untuk goreng kari pap ini jangan terlalu sering dibalik, jadi cukup 1 kali balik aja kayak gini. Nah ini dia udah selesai. Alhamdulillah dapat testi dari customer. Langsung aja mau aku cobain. Tampilannya cantik ya, cuma ini kebetulan ada lebih satu ya teman-teman, tadi aku lupa. Tadi untuk pesanan langsung aja aku kirim, dan ini ada lebih satu. Langsung aja aku cobain. Ini enak banget, cocok banget untuk ide jualan atau untuk ide isian snack box. Nah buat teman-teman yang sudah menyimak videonya hingga selesai, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.